Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yumita Agustina dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus. Dan pada dialog hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni pengobatan alternatif menggunakan terapi korek api. Nah, tapi sebelum kita mengenal dan juga membahas lebih dalam tentang seperti apa sih pengobatan korek api ini, nah ini kita mempunyai VT, profil dari pengobatan terapi menggunakan korek api itu sendiri. Dan ini dia VT-nya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, bugar, dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kali ini Merinda akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pengobatan alternatif, yaitu terapi korek api milik Bapak Sabto, yang berada di Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah, kira-kira metode apa dan teknik yang digunakan itu seperti apa? Serta apa saja penyakit yang bisa disembuhkan? Mari kita simak bersama liputannya. Pengobatan alternatif terapi korek api Bapak Sabto yang telah lama berkiprah di dunia pengobatan alternatif memiliki kantor pengobatan alternatif yang begitu memadai. Dengan bantuan tenaga ahli di bidangnya, memudahkan dan membuat nyaman pasien untuk berkonsultasi serta berobat. Ya, dari awal mulanya itu keringgingan, ya, kesemutan itu loh. Kesemutan, kemudian dari atas langsung ke bawah. Dan selama itu terasa panas. Kemudian saya ingin berobat kemana-mana itu loh, belum ada kecocokan. Tahunnya terapi korek api ini, saya nyetel JTV. Jadi Pak Pri ini sudah berapa kali terapi dan apa manfaat yang dirasakan Pak? Ya, saya sudah datang ke sini ini sudah 2 kali. Ya, alhamdulillah sudah ada perubahan ya. Walaupun belum 100% ya 80% lah sudah ada suatu perubahan. Kan ingin berobat, inilah solusinya untuk mencari tempat solusi yang lebih baik dan cepat teratasi ya, dan terjangkau dengan adanya suatu persyaratannya yang telah diinginkan oleh kesembuhan itu. Pentol korek dan minyak tawon digunakan sebagai media yang digunakan untuk mengenai syaraf-syaraf yang rusak, yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Sebelum terapi dilakukan, sebaiknya pasien dalam keadaan tidak tegang dan otot-otot dalam keadaan kendur. Satu pentol diarahkan ke beberapa titik syaraf, seperti jari-jari kaki, sisi dalam dan luar kaki. Tidak hanya menangani penyakit medis, pengobatan alternatif terapi korek api Bapak Sabto juga dapat menangani berbagai macam penyakit non-medis. Nah, pendeteksian korek api itu untuk mendiagnose, jadi penyakit itu sampai sejauh mana ke dalam tubuh si pasien. Maka dengan dideteksi oleh korek api, nanti setelah itu baru kita laksanakan tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk pemijatan dengan tindakan-tindakan yang lebih kuat lagi, dengan tindakan-tindakan lain untuk lebih menyentuh saraf-saraf yang sakit sehingga bisa diobati untuk penyakit itu. Kalaupun sampai separah, misalnya sangat parah banget, itu bisa dikategorikan 3-4 kali. Kalaupun kita bisa bantu, nanti dibantu dengan obat-obatan herbal yang orangnya bisa bikin sendiri, orangnya bisa bikin di rumah, ataupun kalau mau diambil di sini, dibantu di sini juga bisa. Untuk penyakit non medis, jadi kalaupun satu pasien itu kita deteksi pakai medis, pakai pentol itu nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang berbau non medis. Non medis itu datangnya dari diri sendiri ataupun dari luar. Yang penting kita jangan suzon dulu. Jadi kita harus telaah diri kita dulu, apapun yang terjadi. Setelah itu penanganannya kita lakukan dengan cara non medis juga yang bisa dilihat oleh keluarga itu juga sendiri. Untuk non medis, kita pakai sebelumnya kita doa dulu sama orang yang menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu baru untuk tahap non medis itu sampai masuk ke dalam orang itu, pasien itu sampai sejauh apa, sampai sejauh mana. Dan kita lihat, kita minta dulu sama-sama, kalau memang ada peluang untuk saya membantu, insya Allah kita katakan. Tapi kalaupun tidak, saya ngomong di awal. Jadi jangan sampai kita memberi harapan palsu ke orang. Tapi alhamdulillah banyak kan selama ini kita seperti itu, kita doa bareng, kita keluarkan bareng. Dan apabila kalau non medis itu berada dari sesuatu yang tidak baik, insya Allah keluarga juga pasien bisa lihat langsung. Kalaupun banyak orang yang bertanya ataupun semuanya ke sini, itu pun kalaupun susah
datang dulu, bisa Pak Ipon dulu. Atau seandainya di sini belum selesai ataupun bisa butuh 2 atau 3 kali, orangnya bisa tanya Pak Ipon dan bisa kembali lagi dengan waktu yang kita tentukan. Dengan untuk membantu kelancaran, untuk membantu semuanya itu kita berikan kemudahan 24 jam Pak Eko bisa menghubungi kapan aja. Tetapi kalau alhamdulillah selama ini hampir jarang kalau seperti itu, Mas. Nah pemirsa, seperti itulah tadi VT profil tentang pengobatan terapi menggunakan korek api. Nah sekarang saya akan memperkenalkan nih narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio JTV, yakni kita ada Bapak Sabto Mulyo. Assalamualaikum Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini tema kita pada hari ini sangat menarik nih, sehat bersama terapi korek api. Nah ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih pengobatan menggunakan terapi korek api itu sendiri. Monggo Pak Sabto bisa dijelaskan kepada pemirsa JTV di rumah. Sebetulnya gini, pengobatan terapi korek api sebetulnya kan inti dasarnya itu semua menuju untuk manusia biar lebih sehat dari yang sakit kan. Terus metode ataupun korek api sendiri itu digunakan karena kenapa saya pilih untuk seperti itu karena ada satu yang beda dari yang lain, yaitu kan di ujung korek api itu ada yang warna coklat itu. Benar. Itu gini, kalau emang dasarnya semua itu seperti terapi ataupun akupuntur semua untuk menuju saraf-saraf atau urat-urat yang bermasalah di dalam badan manusia, terutama dengan peredaran darah ya kan. Tapi kalaupun kita tambahin dengan yang ujung dari korek api itu bisa menambah satu daya panas. Jadi bisa membuka, saat itu juga bisa langsung kerasa panas memang menjalar ke seluruh badan yang bermasalah dengan peredaran darah, dengan urat saraf, dengan apapun. Saat juga kerasa panasnya. Jadi kalaupun ditempel aja nggak apa ditekan kok. Itu bisa langsung menjalar ke misalnya ke asam lambung ataupun ke semua penyakit yang diderita orang. Jadi kelebihan dari ini adalah lebih bisa menghantar panas duluan, baru untuk membukanya itu ada belakangan gitu loh. Nah itu tadi Pak Sabto mengucapkan ada yang namanya panas. Nah ini berarti dari korek api itu sendiri dibakar dulu atau seperti apa? Metodenya seperti apa yang digunakan Pak? Sebetulnya ada korek api biasa, orang pun silakan semua bawa silakan. Jadi satu biji korek api itu pentolnya kan coklat ya, pentol coklat. Itu cuma ditempel aja. Cukup ditempel aja? Ditempel aja, tidak tekan, tidak apapun. Itu langsung ada panas mengantar ke badan. Nah ini ditempel, nah ini adakah titik-titik tertentu ini? Otomatis kan kita punya yang namanya fungsi-fungsi syaraf tertentu, entah itu melalui tangan, melalui kaki. Kalau di korek api sendiri yang ditempel biasanya apa sih Pak? Nah gini, semua manusia itu titik darah ataupun titik semua saraf itu ada di ujung tangan, ujung kaki, ya kan? Sedangkan titik nadi dari kelemahan manusia ada di setiap jengkal, itu ada. Jadi terapi korek api ini koreknya ditempel di titik saraf tertentu. Di sini pun ada 3, ada 4 kan tidak tentu, tergantung dari sakitnya apa. Tapi pertama kita diagnosis dulu semua, kita cek rata dulu, barangkali ada penyakit yang lain. Itu dari ditempel dari satu titik itu satu ujung jari bisa 2 atau 3. Itu seperti itu. Oke, berarti misalkan saya belum pernah nih ke tempat praktek Pak Sabto. Berarti pertama saya datang ke tempat praktek ini, pertama kita ada diagnosis dulu, baru setelah itu diperiksa begitu atau baru diterapi seperti itu. Jadi gini, pertama kan mungkin di situ ada yang bagian penerimaan, mungkin kalau emang biasanya weekend ya. Kalau weekend itu benar-benar sangat ramai, saya seperti itu. Terus di situ ada mungkin di situ ditulis sakitnya apa, ya kan? Mungkin kalau ada rekam medik di bawah nggak apa-apa. Terus di situ ada mungkin ada pelemesan data dasar. Pelemesan dasar kayaknya pelemesan urat-urat tangan, ada yang dari anak-anak yang itu kan. Setelah itu terapi intinya semua saya yang megang. Seperti nah, biasanya kalau pasien yang datang ke Pak Sabto sendiri ini biasanya mengeluhkan penyakit apa sih Pak? Paling banyak tuh saraf kejepit, asam lambung, stroke, darah tinggi, darah rendah, susah keturunan. Itu yang paling banyak. Terus jantung, diabetes. Nah dari semua penyakit ini apakah prosesnya pun juga sama melalui satu titik misalkan seperti itu? Jadi gini, kita lihat dulu dari semuanya dulu. Memang jadi kita kan ada stadium, ada klasifikasi penyakit juga kan. Dilihat kalau memang benar ada diabetes tergantung apa, diabetes tipe A apa tipe B, pankreasnya seperti apa itu ketahuan semua. Jadi terus kalau misalnya ada saraf kejepit dasarnya dari apa. Kalau ada asam lambung awalnya dari apa.
Apakah misalnya kalau stroke awalnya dari darah tingginya masih seperti apa? Masih. Jadi biasanya kalau memang udah normal masih ada bekas, itu yang bermasalah di uratnya atau di sarafnya. Jadi memang diagnosis rata semua, cuma di situ kelihatan yang menonjol yang mana gitu. Nah, ini tadi ada yang namanya syaraf kejepit. Biasanya kan kalau orang Jawa itu kalau syaraf kejepit kita juga butuh yang namanya pijit atau misalkan terapi. Nah, kalau di korek api sendiri ini misalkan kita setelah melakukan terapi begitu menggunakan korek api, apakah itu juga ada pemijatan atau seperti apa gitu, Pak? Betul. Jadi gini, saraf kejepit macam-macam. Permasalahan seseorang kalau saraf kejepit itu biasanya ada yang satu lumpuh, ya kan? Dua nggak bisa gerak atau mengecil salah satu organ. Itu biasanya terjadi setelah 5 tahun, 2 tahun ke atas setelah jatuh sampai 10-15 tahun. Nah, apakah saraf kejepit itu sudah vakum, sudah keras atau masih bisa dibuka apa enggak kan kita lihat dulu. Nah, terus memang ada proses pemijatan, tapi kan kita harusnya tidak semua saraf kejepit harus dipijat. Oke. Kalau salah sedikit bisa lebih parah. Oke, berarti pertama harus dilakukan diagnosis. Bila sudah misalkan itu saraf kejepit, habis itu diterapi menggunakan korek api itu sendiri. Nah, baru kita lihat gitu, Pak. Iya, apakah memerlukan pemijatan atau tidak seperti itu? Sebenarnya gini, kalau misalnya semua sudah didiagnosis itu rata-rata memang butuh semua ya. Cuman kan kita lihat penyakit itu kan ada di situ ada penyakit medis, ada non medis. Okay. Ada juga banyak juga dari yang datang penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh scan, MRI, semua tidak bisa banyak. Nah, terus semua di situ datang emang dilemaskan dulu dipijat awal. Cuman nanti setelah memang sudah ketahuan penyakitnya yang ini, terus baru kita lakukan pengobatannya. Sistemnya kayak terapi pakai korek api. Pakai korek api ada sistem totok juga. Ada macam-macam. Nanti kalau memang di situ kita kembalikan ke orangnya juga. Di situ namanya pengobatan. Kalaupun terapi itu kan urat dari luar juga. Tapi kalau dari dalam biasanya kan kita pakai sistem herbal. Sistem herbal kita kembalikan ke orangnya. Kalaupun mau bikin sendiri kita tuliskan, ini caranya seperti ini. Oh, jadi bisa memberikan resep harus seperti ini, melakukan terapi seperti ini begitu? Betul. Jadi terapinya terapi dasar, tapi kalau terapi yang lebih intinya kan mungkin nggak bisa, orangnya kan kita butuh keahlian khusus seperti itu. Terus kalau untuk yang minum dibantu dengan minum herbal, orang yang bikin sendiri bisa, tapi banyak kan orang yang maunya instan. Dari di tempat kami juga disediakan, cuma dan alhamdulillah sesuai dengan mereka dan sangat terjangkau sekali. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Berarti ini pengobatan terapi menggunakan korek api di Pak Sabto ini tidak hanya cukup dengan korek api, tapi Anda pulang juga akan dibawa jamu seperti itu, Pak? Atau bagaimana seperti apa? Kalau memang ada herbal itu gunanya kan kita bantu untuk pemulihan dari dalam seperti itu. Kalaupun terapi kan menyerang urat saraf, setelah itu diturunkan pakai herbal. Nah, terus orangnya kemarin ini kalau mau bikin di rumah nih, bikin daunnya ini, akarnya ini seperti itu. Kalaupun di tempat kami juga ada disediakan langsung instan. Kalau yang untuk 1 minggu sama 12 hari. Kalau 12 hari itu sekitar 380. Kalau yang 1 minggu 190 cuman. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sabto mengenai pengobatan terapi menggunakan korek api. Monggo pemirsa JTV dimanapun Anda berada, mungkin Anda memiliki keluhan berbagai macam penyakit, monggo langsung datang ke tempat prakteknya Pak Sabto. Ini ada di Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Atau Anda juga bisa menghubungi call center di 081 2345 76209 atau juga bisa di 0857 85333 688. Jangan kemana-mana pemirsa, karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara.